Selamat siang rekan-rekan, hadir bersama saya Abel Pramana. Di sini saya bersama Geraldo selaku aktivis dan juga pengguna transportasi, bersama Nadia selaku mahasiswi hukum. Jadi bagaimana? Bisakah Anda ceritakan terkait yang Anda rasakan sebagai pengguna transportasi? Menurut saya pribadi, karena saya sering memakai transportasi umum, saya merasa sering sekali adanya kecelakaan kecil yang ada di transportasi umum. Dan saya bingung mengapa penanganannya ini selalu terlambat. Padahal kan sudah ada undang-undang yang seharusnya mengatur dengan jelas terkait itu. Nah, terus juga saya perhatikan sekarang ini sering terjadi kecelakaan. Nah, menurut saya penyebab dari kecelakaan itu aturan-aturan itu sudah tertinggal zaman. Jadi menurut saya pribadi, undang-undang lalu lintas ini sudah perlu dilakukan pembaruan. Benar, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sudah tidak relevan lagi, apalagi sekarang ada transportasi online dan kendaraan listrik. Jadi harus cepat disahkan dan dimasukkan ke prolegnas 2025-2029 agar bisa dimasukkan ke rancangan undang-undang prioritas. Prolegnas, apa itu sebenarnya? Pasti banyak masyarakat yang belum paham. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi prolegnas. Jadi prolegnas itu berdasarkan pasal 17 UU nomor 5 tahun 2011. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang nomor 1 dan sistem hukum nasional yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Fungsinya itu sebagai alat pengontrol untuk memastikan RUU yang dibahas benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat. RUU yang masuk prolegnas dipilih berdasarkan urgensi, kebutuhan hukum, dan aspirasi masyarakat. Tidak semua RUU langsung dibahas, harus masuk dulu ke dalam prolegnas baru bisa diproses menjadi undang-undang. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin bertanya Pak, siapa saja yang bisa mengusulkan rancangan undang-undang prolegnas Pak? Oke, baiklah. Siapa saja yang bisa mengusulkan RUU prolegnas? Jadi yang pertama itu adalah DPR, DPD, dan pemerintah. Bahkan masyarakat juga bisa memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan. Apakah sudah jelas? Jelas Pak. Ya. Izinkan kami menyampaikan aspirasi dari pemerintah daerah bahwa revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sangat diperlukan. Lalu kami mendorong agar RUU ini dimasukkan ke dalam prolegnas 2025-2029. Mengingat masih banyak permasalahan transportasi di daerah yang memerlukan pengaturan yang lebih adaptif. Dan khususnya terkait integrasi angkutan, keselamatan lalu lintas, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi transportasi. Baik, kami dari DPD mendukung karena kami lihat di sini angka kecelakaan masih tinggi, jadi perlu penguatan aspek keselamatan. Juga kami melihat banyak wilayah yang membutuhkan regulasi transportasi yang lebih baik. Jadi kami dari DPD mengaspirasikan supaya RUU ini segera dimasukkan ke dalam prolegnas tahun 2025 sampai 2029 karena kebutuhan akan sistem transportasi yang lebih aman, modern, dan merata itu sudah sangat mendesak. Kami dari Komisi 5 DPR juga setuju untuk mengusulkan RUU perubahan Undang-Undang LLAJ masuk dalam prolegnas 2025 sampai 2029. Apa urgensi revisinya? Undang-undang lama belum mengatur secara optimal transportasi online, kendaraan listrik, dan juga digitalisasi sistem lalu lintas seperti ETLE. Apakah sudah ada kajian akademiknya? Sudah, termasuk dari masyarakat dan akademisi. Baik, kita pertimbangkan untuk RUU ini masuk ke dalam prioritas prolegnas tahun 2025 sampai 2029.
mendengarkan usulan dari Komisi 5, DPD, dan juga pemerintah, serta masukan dari masyarakat dan akademisi, RUU perubahan atas UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan masuk dalam prolegnas tahun 2025 sampai 2029 sebagai revisi undang-undang prioritas. Puji Tuhan, syukurlah sudah masuk ke dalam prolegnas. Semoga cepat dibahas dan disahkan ya. Hari ini kita belajar bahwa prolegnas itu adalah pintu awal dibuatnya suatu undang-undang. Sebagai jurnalis, saya melihat pentingnya untuk transparansi dan juga partisipasi oleh masyarakat supaya setiap proses dalam prolegnas itu dapat diawasi dan diketahui oleh masyarakat luas. Terima kasih. Tanpa masuk prolegnas, rancangan undang-undang akan sulit dan lama untuk dibahas. Memastikan bahwa setiap rancangan undang-undang yang diusulkan didasarkan pada kajian akademik yang kuat agar produk hukum yang dihasilkan tidak sah secara formal tetapi juga kuat secara substansi. Prolegnas itu bukan hanya milik pemerintahan ataupun DPR, tapi itu menjadi cerminan keinginan nyata yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai masyarakat aktif harus menyalurkan aspirasi, kemudian kami harus mengawali proses, dan juga kami harus memastikan bahwa hasil dari regulasinya itu menjawab pertanyaan yang ada di langkah. Benar, prolegnas bukan hanya milik DPR, tapi hasil kolaborasi semua pihak. Dengan demikian, diharapkan setiap undang-undang yang lahir melalui prolegnas mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan perencanaan yang baik, kebijakan akan lebih tepat sasaran. Kami di daerah siap mendukung implementasi kebijakan tersebut agar regulasi yang disusun melalui prolegnas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Kami di DPR berkomitmen untuk menyusun prolegnas yang berpihak kepada rakyat. Kami DPD RI akan terus memperjuangkan aspirasi daerah agar setiap RUU dalam prolegnas benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia. Baiklah, dan kami dari Komisi 5 siap mengawal pembahasan RUU agar menjadi regulasi yang efektif, modern, dan bermanfaat bagi masyarakat.